Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang kompetensi spiritual matematika kaitannya dengan garis lurus. Jadi garis lurus ini dipelajari di tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat. Biasanya lebih umum dikenal dengan bab gradien. Jadi penerapan garis lurus dalam Islam ini ialah salah satunya meluruskan kiblat. Nah, kiblat ini terkadang ada yang kurang paham, akhirnya ada yang menganggap bahwa kiblat kita itu adalah Ka'bah ketika sholat itu. Nah, perintah untuk meluruskan kiblat ini ada melalui fenomena Rushdul Qiblah, di mana matahari tepat di atas Ka'bah. Ini terjadi ya setiap tahun ya. Kemudian ada pertanyaan menarik ya terkait fenomena ini. Kenapa kok kiblat itu harus diluruskan minimal setahun sekali? Ada yang pernah bertanya pada ahli agama ya, MUI, apakah karena arah kiblat ini bergeser? Bergesernya ini diakibatkan oleh gerak lempeng tektonik. Jadi MUI tidak setuju kalau arah kiblat bergeser, karena secara teoritis sebenarnya lempeng tektonik ini gerakannya sangat lambat, paling cepat 6 cm per tahun. Jadi mengukur atau meluruskan arah kiblat ini intinya bukan menakar ulang kiblat, melainkan meluruskan kiblat bagi musola atau masjid yang baru dibangun. Ya, tidak selalu ya, ketika masjid dibangun itu sudah dekat dengan fenomena Rushdul Qiblat begitu. Kemudian perintah sholat menghadap kiblat ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 144, yang intinya itu, ini saya potong di tengah-tengah ya, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi menurut Al-Baqarah 144, arah kiblat kita sebenarnya itu menghadap Masjidil Haram. Bila di luar Masjidil Haram, ini bukan menghadap Ka'bah. Akan lebih sempurna kalau memang bisa lurus Ka'bah begitu. Kemudian menghadap tanah haram atau Mekah apabila jauh dari Masjidil Haram. Jadi sebenarnya kalau negara kita di Indonesia ini yang sangat jauh dari Masjidil Haram, sebenarnya cukup menghadap Mekah begitu saja sudah tidak apa-apa. Ini ijtihadnya para ulama ya. Kalau di Masjidil Haram juga sudah lebih baik. Nah, menghadap Ka'bah hanya jika di dalam Masjidil Haram. Jadi kalau di dalam Masjidil Haram jelas kiblatnya adalah menghadap Ka'bah. Nah, kiblat saat sholat ini berkaitan dengan penerapan materi tentang garis lurus. Jika kiblat menghadap Ka'bah, maka lebar setiap masjid harus selebar Ka'bah atau 16 meter. Makanya di Quran dijelaskan syatrul Masjidil Haram bukan syatrul Ka'bah. Menghadap Masjidil Haram bukan menghadap Ka'bah. Karena Allah paham betul ya, sudah paham betul tentang ini. Ketika kalau dibilang syatrul Ka'bah, menghadap Ka'bah, maka semua masjid harus lebar Ka'bah atau sekitar 16 meter. Begini kira-kira. Jika lebih dari itu, jika lebar masjid lebih dari lebar Ka'bah, maka shofnya harus melengkung. Kalau tidak melengkung jelas tidak akan lurus. Nah, kira-kira begini. Misalkan ini Ka'bah ya, sebelah kiri kita ini lebarnya 16 meter. Kemudian ada masjid yang cukup jauh menghadap Ka'bah, itu lebarnya melebihi lebar Ka'bah. Dia shofnya harus melengkung agar semuanya bisa menghadap Ka'bah secara sempurna. Kenyataannya tidak ada satupun masjid di Indonesia yang shofnya melengkung seperti ini. Seandainya tidak dibuat melengkung, bagaimana kira-kira dampaknya? Jelas ya, ketika lebar masjid ini lebih dari 16 meter, melebihi lebar Ka'bah. Ini misalkan Ka'bah 16 meter, kemudian masjidnya lebarnya lebih
dari 16 meter, misal di sini saya contohkan 36 meter. Kalau menurut konsep garis lurus, ya jelas sekali yang lurus dengan Ka'bah ya hanya yang 16 meter itu. Yang 10 meter di atas dan 10 meter di bawahnya jelas tidak akan lurus Ka'bah, nembus begitu ya. Nah, oleh karena itu penjelasan tentang kiblat di Masjidil Haram ini menunjukkan betapa sempurnanya ayat-ayat Al-Quran dan firman-firman Allah ini. Semoga bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.